Halo semuanya, kami dari kelompok 3, kelas D Makroekonomi 1. Di sini kami akan membahas chapter 12 dari buku Makroekonomi Gregory Mankiw edisi 9 tentang agregat demand 2 yaitu Applying ISLM Model. Next slide. Sebelum membahas materinya, kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Alifa Mailarisa, kemudian Amatul Kafi, selanjutnya Jenny Marpono, dan terakhir Vincent Thomas dengan NPM kami yang masing-masing tertera pada layar. Next slide. Terdapat dua isu utama dalam menganalisis ASLM model, yaitu potensi penyebab fluktuasi dalam pendapatan nasional dan bagaimana ASLM model cocok ke dalam ADHS model. Yang pertama, fluctuations with the ASLM model. Sejatinya mendiskusikan bagaimana perubahan kebijakan dan guncangan ekonomi dapat menyebabkan AS atau LM bergeser. Next slide. Dari fluktuasi dengan ASL model, yang pertama itu kita akan membahas tentang fiscal policy shifts the IS curve and changes the short run equilibrium, yang dimana mempengaruhi kurva IS, kemudian government purchases. Selanjutnya, kenaikan belanja pemerintah akan meningkatkan tingkat pendapatan pada tingkat bunga tertentu sebesar delta G per 1 min MPC. Selanjutnya, kurva IS akan bergeser ke kanan meningkatkan income dan interest rate pada saat yang sama, seperti yang tertera pada kurva di samping. Next slide. Penjelasan lebih lanjutnya yaitu ketika government purchases-nya meningkat, planet expenditure-nya juga meningkat, kemudian production of goods and services-nya meningkat, total income-nya meningkat, quantity of money demanded at every interest rate-nya meningkat. Lalu, assuming given money supply akan menyebabkan interest rate meningkat, firm investment plans-nya menurun, expansionary effect of the increase in government purchases-nya menurun, increase in income in ISLM is smaller than in Keynesian growth, where investment is assumed to be fixed, or crowding out effect. Next slide. Kemudian selanjutnya ada changes in taxes atau perubahan dalam pajak akan memengaruhi kurva IS, yang dimana pajak memengaruhi pengeluaran melalui konsumsi. Penurunan pajak oleh delta T akan menaikkan pendapatan pada tingkat suku bunga apapun. Selanjutnya, IS dalam Keynesian cross akan bergeser dengan jumlah yang sama, yang lalu memberikan tekanan keseimbangan pendapatan karena adanya kenaikan dalam interest rate. Pemotongan pajak memberikan dampak seperti pada kurva yang tertera pada layar. Next slide. Untuk pemaparan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Afif. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai monetary policy, shape the LM curve, dan mengubah short-term equilibrium. Dengan adanya monetary policy ini akan mempengaruhi kurva LM, yang mana kurva LM akan bergeser, kemudian mempengaruhi income dan juga interest rate. Kenaikan pada money supply ini akan meningkatkan real money balance, atau persamaannya adalah M per P, dengan asumsi bahwa P itu adalah konstan. Seperti dalam grafik di samping ini, yang mana ini merupakan hasil dari adanya pengaruh peningkatan dalam money supply, yang mana akan menggeser kurva LM menuju ke arah kanan, ke bawah. Yang mana dari LM1 menuju ke LM2 dengan adanya penurunan interest rate dari R1 ke R2, kemudian kenaikan income dari Y1 ke Y2. Next slide. Untuk penjelasan lebih lanjutnya di sini, peningkatan money supply akan meningkatkan money held by people atau uang yang dipegang oleh masyarakat. Kemudian saving and purchasing bonds akan meningkat, kemudian interest rate menurun, dan interest rate menurun, plan investment akan meningkat, kemudian plan expenditure akan meningkat, kemudian production akan meningkat. Ketika production meningkat, maka income akan meningkat juga. Next slide. Kemudian selanjutnya ada guncangan dalam model ISLM.
Shock in the IS ini adalah merupakan perubahan eksogen dalam permintaan barang dan jasa, optimisme dan juga pesimisme. Seperti contohnya ketika perusahaan dan atau konsumen ini menjadi pesimis ketika menghadapi ekonomi keadaan ekonomi nasional yang mana ini akan menurunkan plan investment atau consumption, kemudian plan expenditure dan juga interest rate akan ikut turun. Seperti yang digambarkan oleh kurva di samping, kurva IS akan bergerak dari IS1 ke IS2 atau shift to the left ke arah kiri yang mana R atau interest rate akan menurun, kemudian income juga akan ikut menurun. Next slide. Selanjutnya ada shock dalam kurva LM, yang mana arise from exogenous change in the demand for money. Ketersediaan kartu kredit baru akan meningkatkan amount of the aggregate demand curve dengan asumsi bahwa given money supply akan meningkatkan price level. Kemudian peningkatan price level akan mengakibatkan income itu menurun dengan aggregate demand yang sama untuk money people choose to hold. This will increase interest rates and shift the LM curve upwards. Jadi LM akan meningkat ke atas dari LM1 ke LM2 dengan peningkatan interest rate dan juga penurunan income. The interest rate increases reducing revenue. Next slide. Selanjutnya ada pembahasan mengenai ISLM as a theory of aggregate demand. Kalau di sebelumnya pada ISLM model kita mengasumsikan bahwa harga itu fix. Sekarang ketika kita akan memasuki model ADAS atau aggregate demand aggregate supply, kita harus membiarkan adanya perubahan dalam price level. Next slide. Dari ISLM model ke agregat demand kurva. Di sini kita deriving the AD curve. Untuk kenaikan money supply, maka price level akan meningkat. Yang mana ketika price level meningkat akan berdampak terhadap penurunan income dan juga agregat demand yang sama. Di sini ada kurva the ISLM modelnya, yang mana di sini menunjukkan pergerakan dari LM P1 dengan price level yang pertama ke price level yang kedua. Jadi bergerak ke atas, shift to the upward, kemudian a higher price level shift the LM curve upward. Kemudian di sini lowering income Y, jadi akan menurunkan income. Kemudian untuk kurva sebelahnya ada aggregate demand kurva, yang mana AD curve summarize the relationship between P dan juga Y. Next slide. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, jadi ketika price level meningkat, maka real money balance akan menurun. Kemudian saving and purchasing bonds akan menurun. Kemudian interest rate meningkat, income atau Y itu menurun. Kemudian dalam kurva AD, those interaction will be summarized as a movement to a higher point. Next slide. Selanjutnya monetary policy and the AD curve. Di sini kenaikan dalam money supply akan menggeser kurva agregat demand ke kanan dan juga R itu akan menurun atau interest rate. Kemudian I akan increase, kemudian Y increase at the each value of P. Jadi output akan meningkat pada setiap value dari harga. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar kurva di samping, di mana LM bergerak ke bawah, kemudian kurva AD-nya bergerak ke atas. Next slide.
Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Jenny Markono. Baik, terima kasih Amatul Kafi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Jenny Markono. Nah, setelah penjelasan sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan kebijakan fiskal dan kurva AD. Kenaikan pada pengeluaran pemerintahan dapat menggeser kurva AD ke kiri. Hal ini disebabkan oleh pajak menurun, membuat konsumsi masyarakat naik, dan output akan naik pada setiap nilai P. Next slide. Di ISLM model in the short run and long run. Jadi pada short run equilibrium, jika actual output lebih besar dibandingkan natural rate output, maka price level akan naik. Jika pada short run equilibrium, jika output lebih rendah dibandingkan natural rate of output, maka price level akan menurun. Dan yang terakhir, jika pada short run equilibrium, actual output sama dengan natural rate output, maka price level akan konstan. Selanjutnya, short run dan long run efek pada IS shock. Jika terdapat IS shock negatif, maka kurva IS dan AD akan bergeser ke kiri dan menyebabkan income turun. Income auto turun. Selanjutnya untuk new short run equilibrium-nya yaitu actual output akan lebih rendah dibandingkan natural rate of output. Selanjutnya, short run equilibrium terbaru membuat price jatuh ke bawah, menyebabkan kurva SRAS turun ke bawah, dan real money balance naik dan membuat kurva LM turun ke bawah. Bisa dilihat pada grafik di samping. Next slide. Kira-kira proses ini akan berlanjut hingga ekonomi mencapai long run equilibrium dan pada actual output sama dengan natural rate output. Next slide. The main thing is pada ISLM short run model aggregate supply, price level tidak akan menyesuaikan kurva IS dan LM untuk melewati natural rate of output. Sedangkan pada long run aggregate supply model ISLM, kurva ISLM harus melewati natural level of output. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Vincent. Baik, sampai ada 3 hipotesis the Great Depression. Yang pertama ada spending hipotesis, shock pada kurva IS, penyebab penurunan mungkin merupakan pergeseran kontraksi dalam kurva biasnya. Kemudian penurunan eksogen dan pengeluaran barang dan jasa. Yang selanjutnya ada money hipotesis, yaitu shock pada kurva LM karena jumlah uang beredar turun sebesar 25% dari 1929 sampai 1933. Oleh karena itu ini adalah kesalahan kebijakan Bank Sentral. Yang selanjutnya ada money hypothesis again, yaitu the effect of falling prices. Asumsi ekonominya adalah yang pertama, sebagian percaya bahwa turunnya harga akan diikuti dengan naiknya pendapatan, ego effect. Kemudian sebagian lagi percaya bahwa turunnya harga akan diikuti dengan turunnya pendapatan, di mana distribusi kekayaan mempengaruhi pengeluaran dan MPC debitur dan MPC debitur. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.